Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Rabiul Tsani 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 November 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembahasan hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan merahmati majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita akan mulai membahas secara rinci tafsir dari ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Buruj. Setelah pertemuan terakhir kita membahas secara global kandungan dari surat yang mulia ini. Malam ini kita hanya akan membahas satu ayat saja, yaitu ayat yang pertama. Apa bunyinya? Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit. Was-samaa'i. Demi apa? Langit. Dzatil buruj, yang memiliki al-buruj. Apa itu al-buruj? Nanti kita akan jelaskan. Demi langit. Berarti ini apa? Sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan sebuah sumpah. Was-samaa'i dzatil buruj. Media sumpahnya apa? Media sumpahnya adalah as-samaa'i dzatil buruj. Dalam kalimat as-samaa'i dzatil buruj, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 makhluknya. Berapa makhluk?
3. Yang pertama jelas as-sama. Apa tadi as-sama? Langit. Allah menyebutkan makhluknya satu langit. Yang kedua al-buruj. Apa itu al-buruj? Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita. Di antara penafsiran yang terkuat ada 2. Yang pertama, al-buruj itu artinya bintang-bintang. Kenapa? Bintang-bintang. Yang kedua, al-buruj itu artinya adalah tempat-tempat di langit yang dilewati oleh matahari dan bulan. Apa? Tempat-tempat di langit yang dilewati oleh apa? Matahari dan bulan. Jalurnya, ya, pos-posnya, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nanti kita akan jelaskan ada 12. Secara garis besar, pos-pos paling besarnya ada 12. Berarti di dalam sumpah ini Allah menyebutkan berapa makhluk? 3. Apa yang pertama? Langit. Yang kedua? Bintang-bintang. Yang kedua, yang ketiga, perlintasan matahari dan bulan. Tempat-tempat yang dilewati oleh matahari dan bulan di langit. Siapa yang menafsirkan dengan 2 penafsiran itu? Yang menafsirkan dengan bintang, para tabi'in. Seperti Mujahid, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair. Para tabi'in, para ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Adapun yang menafsirkan dengan perlintasan atau tempat-tempat yang dilewati oleh matahari dan bulan, itulah Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW. Dan juga Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma, serta ulama-ulama yang lain. Kalau bintang-bintang jelas. Sekarang kita akan bahas dulu tempat-tempat yang dilewati. Perlintasan matahari. Kata Ibnu Qutaibah, salah seorang ulama, beliau mengatakan bahwa tempat-tempat itu ada 12. Pos-posnya ada berapa? 12. Jadi setiap tahun matahari akan melewati di perlintasan tadi itu, di jalur itu. Kata beliau yang pertama, pos yang pertama namanya Aries. Apa? Aries. Berarti yang kedua apa? Masa kelalen. Apa yang kedua? Taurus. Yang ketiga, Gemini. Yang keempat, Cancer. Yang kelima, Leo. Orang ditulis orang apa-apa. Yang keenam, Virgo. Yang ketujuh, Libra. Yang kedelapan, Scorpio. Yang kesembilan, Sagittarius. Yang ke-10, Capricornus. Yang ke-11, Aquarius. Dan yang terakhir, Pisces. Jeneng kuwe Ustaz. Iya. Ini ada dalam kitab tafsir. Ada dalam kitab ulama. Supaya kita tahu itu aslinya nama apa. Jadi yang bermasalah bukan nama ini, yang bermasalah adalah ketika menjadikan ini sebagai
penentu nasib, itu yang jadi masalah. Jadi jangan alergi dengan nama-nama tadi. Alergilah dengan praktek menyimpang dalam menggunakan nama-nama tadi. Nama-namanya jangan alergi. Ada enggak yang menyembah malaikat Jibril? Ada enggak? Ada. Terus kita alergi dengan malaikat Jibril? Ya enggak lah. Ya. Yang bermasalah bukan malaikat Jibrilnya. Yang bermasalah adalah praktek sebagian orang dalam menyembah malaikat Jibril. Itu yang bermasalah. Nah, matahari itu melewati 12 tempat tadi pada tanggal-tanggal tertentu. 21 Maret sampai 19 April lewat di Aries. Itu asal muasalnya kenapa? Oh, kamu bintangnya apa? Nah, itu. Kemudian tanggal berikutnya 20 April sampai terakhir Pisces itu 19 Februari sampai 20 Maret. Saya pun nggak hafal, makanya saya baca. Buat apa ngapalin gitu. Dulu pernah, alhamdulillah wis tobat. Ya. Dulu ketika masih SD. Ya. Nah, kembali. Berarti Allah bersumpah dengan makhluknya. Ada berapa makhluk tadi? Ada 3. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Ini sudah sering kita sampaikan. Pertama kita perlu tahu bahwa kita sebenarnya tidak sopan untuk mempertanyakan kenapa Allah melakukan ini dan itu. Itu sebenarnya nggak sopan. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak pantas untuk ditanya kenapa berbuat ini dan itu. Ini prinsip dasar yang pertama. Sehingga ketika Allah menetapkan aturan A, B, C, D atau menakdirkan kejadian A, B, C, D, maka kita terima. Karena kita yakin tidak mungkin Allah menakdirkan atau menetapkan suatu aturan sembarangan. Itu tidak mungkin. Pasti ada hikmahnya. Walaupun kita belum tahu hikmahnya apa. Nah, sekarang sumpah ini sebagian ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk tadi, salah satu sebabnya adalah agar kita merenungi, mempelajari keajaiban dari makhluk-makhluk tadi. Agar kita merenungi dan mempelajari keajaiban makhluk-makhluk tadi. Dengan tujuan apa? Kita renungi supaya apa? Supaya sampai kepada keyakinan tentang keagungan yang menciptakan makhluk-makhluk itu. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk-makhluk hebat, makhluk-makhluk istimewa, makhluk-makhluk ajaib yang ada di alam semesta ini, itu adalah sarana kita untuk sampai kepada keyakinan tentang keagungan Sang Pencipta makhluk-makhluk itu. Fokusnya di situ. Jangan sampai salah nopo? Salah tujuan. Kenapa kita melihat ke langit,
Kenapa kita merenungi keajaiban penciptaan matahari, bulan, dan seterusnya? Supaya menumbuhkan keimanan di dalam hati kita, betapa agungnya, betapa kuatnya, betapa perkasanya, betapa kuasanya Sang Pencipta yang menciptakan makhluk-makhluk ajaib tadi. Goalnya itu di sana. Dan kita pernah bahas tentang langit, tentang bintang, tentang matahari, tentang bulan. Kita sudah pernah bahas. Yang paling terakhir itu kita bahas di surat At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Kita bahas di situ tentang keajaiban dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang satu langit, yang kedua adalah bintang. Itu kita bahas 2020, 1 Januari 2020. Berarti berapa tahun? Hampir 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah rekamannya masih ada di YouTube. Cari aja nanti. Tafsir surat At-Tariq ayat 1-3. Langit juga pernah kita bahas keajaibannya. Ketika kita mengkaji tafsir surat Al-Ghasyiyah ayat 18. Apa bunyinya? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Surat apa? Al-Ghasyiyah ayat 18. Ini kita bahas tanggal 6 Maret 2019. Beberapa tahun yang lalu. Kalau matahari dan bulan, pernah juga kita bahas. Matahari ketika kita bahas tafsir surat Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha. Ayat pertama. Kapan itu Ustaz? 4 Januari 2017. Berarti sudah lama kita. Bulan, ayat yang kedua. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza tala. Sepekan kemudian kita bahas. Tanggal 11 Januari 2017. Siapa yang pengen mengingat kembali, silakan buka rekamannya di YouTube. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah, jangan salah fokus. Itu yang paling penting untuk kita pahami. Ketika kita mempelajari keajaiban langit, keajaiban bintang, keajaiban apa tadi? Matahari, keajaiban bulan, itu jangan salah fokus. Tujuannya adalah untuk menyadari keagungan Allah, bukan untuk menuhankan makhluk-makhluk tadi. Bukan untuk apa? Menuhankan, bukan untuk mendewakan makhluk-makhluk tadi. Apa ada orang yang mendewakan makhluk-makhluk tadi? Ada, walaupun mereka tidak mengatakan dewaku adalah Pisces. Ada. Walaupun dia tidak mengatakan bahwa Tuhanku adalah Sagittarius. Tapi praktek kesehariannya menunjukkan bahwa dia telah menuhankan bintang-bintang tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Zaid ibnu Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bercerita, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyyah fi ithri as-sama'i kanat min al-lail." Beliau cerita, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh di sebuah wilayah namanya Hudaybiyah.
Teng pundi? Hudaybiyah. Nama kampung. Nama napa? Kampung. Ya, dekat dari Mekah. Ya. Setelah malam harinya hujan. Jadi ini cerita tentang sholat subuh yang diimami oleh Rasul SAW di sebuah kampung. Namanya apa tadi? Hudaybiyah. Setelah malam harinya hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Setelah selesai ngimami, Nabi SAW menghadap kepada jamaahnya. Faqala. Kemudian beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang barusan Allah Subhanahu wa taala ucapkan? Nabi pengen menyampaikan tentang firman Allah yang baru saja Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Tahu enggak kalian? Ya, ditanya kayak gitu tentu para sahabat mengatakan gimana? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya jelas Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu. Karena wahyu itu diturunkan hanya kepada siapa? Para nabi dan rasul. Qala. Nabi SAW mengatakan Allah Azza wa Jalla barusan berfirman. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini di antara hambaku ada yang mukmin dan ada yang kafir. Pagi ini ada sebagian hambaku yang mukmin beriman, ada sebagian hambaku yang kafir. Berapa golongan? 2. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan golongan yang pertama. Siapa tadi? Mukmin. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun orang yang beriman adalah orang yang mengucapkan hujan ini adalah karunia dari Allah. Orang yang seperti ini berarti dia mukminun bi, beriman kepadaku, kepada sinten? Allah. Wa kafirun bil kaukab, dan bukan beriman kepada bintang. Berarti yang mukmin itu adalah yang meyakini hujan itu dari sinten? Allah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Wa amma man qala biutirna binau'i kadza wa kadza. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun golongan yang kedua adalah orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan hujan ini dari bintang anu dan anu. Orang yang seperti ini kata Allah, dia telah beriman kepada bintang dan kafir kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi zodiak itu masalah sepele atau masalah berat? Hah? Ramalan bintang itu masalah berat. Aduh, iseng tok Ustaz. Apa? Iseng. Syirik kok iseng. Wah, nunggu hiburan. Wong syirik kok nunggu hiburan. Ini kepriwe. Ini bukan masalah remeh. Tapi kan saya nggak mengatakan kalau cancer itu menurunkan apa? Hujan. Oke. Bukankah Anda meyakini bahwa asmara Anda bulan ini kemudian apalagi biasanya
rezeki Anda. Asmara, rezeki, terus apa maning biasanya? Kesehatan. Apalagi? Ya itulah kira-kira seputar itu. Enggak ada jenengan bulan ini rajin sholat uran anak. Betul ya? Enggak ada. Semuanya urusan dunia. Itu berarti mengaitkan hal-hal tersebut yang merupakan hak prerogatifnya Allah. Rizki itu kan siapa yang ngasih? Apalagi tadi? Kesehatan. Yang bikin yang memberi sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah. Asmara, maksudnya jodoh ya maksudnya. Jodoh itu yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian dinisbatkan kepada Leo atau Gemini atau apa tadi? Sagittarius? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluk itu diatur bukan mengatur. Bintang-bintang yang ada di langit itu, matahari, bulan, semua yang ada di langit, planet, orbit, ya, rasi, apalah namanya. Itu semuanya adalah makhluk-makhluk yang diatur, bukan apa? Mengatur. Yang diarahkan, bukan mengarahkan. Yang tidak menentukan nasib, tapi ditentukan nasibnya oleh Allah. Jadi jangan kemudian kita menggantungkan nasib kita kepada horoskop. Apapun namanya, ya nggak harus horoskop. Bisa aja nanti orang Jawa mengatakan petung Jawa. Nanti orang Cina mengatakan apa? Xiu bicara. Apapun namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan bahwa bintang itu diatur bukan mengatur. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 12. Surat apa? An-Nahl ayat 12. Wan nujumu musakharatun bi amrih. Dan bintang-bintang itu bergerak, berputar, beredar, berpindah bi amrihi dengan perintah darinya. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur. Kenapa pertamanya di apa tadi sih? Aku tadi Aries. Kenapa pertamanya matahari munculnya di mana? Aries, terus pindah ke mana? Taurus, Gemini, Cancer, sampai terakhir di Pisces. Itu yang nyuruh itu Allah. Bukan karena Aries itu punya kelebihan terus nomor 1. Sedangkan Pisces, menurut saya nggak hafal makanya ngelihat. Dan saya nggak berminat untuk menghafal. Ya. Pisces ditaruh di belakang. Bukan karena Pisces itu nasibnya paling sial. Akhirnya ditaruh di nomor berapa? 12, bukan. Allah yang ngatur. Ayat yang lain. Tadi surat apa tadi? Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 18. Surat apa? Al-Hajj ayat 18. Alam tara, tidakkah engkau melihat annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit sujud kepada Allah.
Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu. Wasyamsu, napa? Matahari. Wal qamaru, bulan. Wan nujumu, bintang. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di awal ayat, tidakkah kalian memperhatikan bahwa seluruh yang ada di bumi sujud kepada Allah, seluruh yang ada di langit sujud kepada Allah, kemudian Allah lanjutkan. Begitu pula matahari sujud, bintang sujud, bulan sujud, semuanya kepada Allah. Kenapa Allah ulangi 3 makhluk ini? Kata Imam Ibnu Katsir, untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang menyembah 3 makhluk ini. Hei, 3 makhluk ini itu mereka sujudnya kepada Allah. Kenapa kalian sujudi? Wong mereka ini menyembah kepada Allah. Kenapa kalian sembah? Salah. Kalau mau menyembah, sembahlah yang disembah oleh matahari, bintang, dan bulan. Sinten? Allah. Jangan salfok. Kenapa salfok? Salah fokus. Kita mempelajari tentang keajaiban matahari, itu supaya kita semakin yakin betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Setiap hari. Mulai dari ada matahari sampai hari kiamat. Gak pernah ketinggalan. Satu-satunya akan terjadi perubahan. Kapan? Ketika datang hari kiamat. Saat matahari terbit dari barat. Berarti ngesuk. Ngesuk, deleng ya. Terbitnya di mana? Kalau sampai di sana berarti kiamat. Ini pasti ada yang ngatur. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatur bintang sedemikian indah dan sedemikian rapinya di langit. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk membaca arah. Itu salah satu fungsinya. Bukan untuk menentukan apa? Nasib. Untuk membaca arah. Enggak perlu Ustaz. Kan sudah ada apa? Kompas we. Yeah. Kalau sekarang apa? Sudah ada GPS. Oke, GPS. Baik. GPS kan kalau kita di area yang terjangkau oleh apa? Sinyal. Nah, kalau pas kita lagi di tengah hutan atau di tengah apa? Laut. Di tengah laut atau di tengah hutan itu ada kemungkinan tidak ada apanya? Sinyal. Wow, saya bawa satelit, Ustaz, bawa sendiri Ustaz, untuk nyedot sinyal itu. Oke. Berapa jam tahan baterai HP-nya? Lobet. Yuk, bawa apa? Power bank. Tahan berapa lama? Makanya walaupun sudah ada alat-alat itu, para nelayan, orang-orang yang biasa berpetualang, mereka tetap mempelajari arah-arah bintang tadi. Karena mereka tahu ada saatnya alat-alat canggih modern itu nggak bisa dipakai. Untuk memahami arah, untuk mengetahui tanggal. Pripun jajal mengetahui tanggal? Gimana coba? Bulan. Kalau bulannya lagi bulet-let, tanggal berapa? 12. Tapi sayangnya banyak di antara kita sudah jarang ngelihat kemana? Ke langit. Anak saya malah yang subhanallah, yang paling kecil, si Bilal.
Setiap berangkat ke masjid itu selalu ngelihat nyari bulan. Begitu ngelihat bulannya kayak gini, apa? Bulan sabit. Begitu kayak gini, bulan separuh. Begitu bulan purnama. Ajarkan dari kecil. Nabi SAW itu mengajarkan kita kalau ngelihat pertama kali ada bulan, disuruh berdoa. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah bulan ini dipenuhi dengan keamanan dan keimanan. Ada ibadahnya itu. Ya. Jangan-jangan baru tahu ya. Ada ibadahnya. Supaya 1 bulan ini kita mendapatkan keimanan dan keamanan. Bil amni wal iman. Ya. Jadi itulah fungsi dari bulan. Fokus atau inti dari kajian kita hari ini, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk tadi dan bersumpah dengan makhluk-makhluk tadi adalah agar kita mempelajari keindahannya, keajaibannya, keistimewaannya untuk kemudian menambah apa tadi? Keimanan dan pengaguan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendewakan makhluk-makhluk tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.